وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di antara faktor sebab kebahagiaan seorang mukmin ataupun seorang hamba ada 3. Yang pertama, idza u'tiya syakar. Ketika dia diberikan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu baik dengan hatinya, dengan meyakini bahwasanya segala nikmat yang ada pada dirinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan semuanya kepada Rabb-Nya tabaraka wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan. Baik dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan dia menceritakan nikmat tadi kepada orang yang memang juga turut bahagia dengan kenikmatan tersebut. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan jawarih. Ini yang sangat penting. Ya, dengan anggota tubuh, di mana kita pergunakan segala nikmat yang Allah berikan tersebut dalam rangka ibadah, dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Contohnya Allah berikan kepada kita nikmat mata. Pergunakanlah nikmat mata ini dalam ibadah, dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, kira-kira pandangan mata kita ini lebih banyaknya digunakan dalam maksiat atau dalam ketaatan? Ya, lebih banyak melihat kepada Al-Quran atau kepada Quran misalnya. Ya, itu diantara bentuk syukur, mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan. Ya, Allah berikan kepada kita kesehatan, maka pergunakan kesehatan kita ini dalam ketaatan. Allah berikan kita umur yang panjang, maka pergunakanlah umur ini juga dalam ketaatan untuk mencari bekal kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 bentuk syukur, ya, syukur dengan hati, dengan lisan, dan juga anggota badan. Kemudian yang kedua, di antara faktor kebahagiaan, idza batuliya sabar. Ketika kita diuji, maka hendaklah kita bersabar. Ya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita bukan karena membenci, bukan. Tapi justru kan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan juga menyayangi. Ada sebuah hadis yang luar biasa sekali. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza habba qauman ibtala. Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dia. Ya, akan Allah uji. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang ridho, ya, ketika ujian tersebut menimpanya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang murka, carut marut dia, ya, meratap, falahu sukh, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rabbuna tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu merupakan bentuk husnul adab, baiknya adab seorang hamba terhadap Rabb-Nya tabaraka wa taala ketika Allah memberikan ujian kepadanya. Ya, Allah katakan wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ketika kami berikan kepada mereka ujian, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini kan milik Allah. Kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, maka Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkuasa atas kita karena kita adalah miliknya.
Ya, kenapa pula kita harus jengkel? Kenapa pula kita harus murka, marah? Ummu Salamah ketika wafat anaknya, dia mencari strategi kiranya bagaimana menyampaikan kepada sang suami ini tentang anaknya yang tercinta ini wafat. Ketika datang suami, ya singkat ceritanya, dia katakan, dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana kalau ada orang yang menitipkan harta kepada kita? Kemudian harta tersebut tiba masanya dia ingin mengambilnya, boleh nggak kita tahan? Nggak boleh, wahai istriku, karena itu harta dia. Ketika dia mengamanahkan kepada kita atau dia meminjamkan kepada kita, kita justru harus bersyukur. Kita sudah bisa memakainya, mengambil manfaat darinya. Kemudian ketika dia minta, wajib bagi kita untuk mengembalikan. Maka istrinya mengatakan, ihtasib waladak. Mintalah pahala kepada Allah terhadap musibah yang menimpa anakmu. Sesungguhnya anak kita wafat. Ya, anak kita wafat, dan anak ini adalah ujian, karunia dari Allah, titipan. Dan sekarang diminta oleh Allah SWT, ihtasib. Maka mintalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti begitu pula yang ada pada diri kita. Harta kita, nyawa kita, raga kita, keluarga kita. Ketika Allah berikan ujian, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat. Ya, sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah Taala. Dari sedikit rasa kekhawatiran, rasa takut, rasa lapar, kekurangan, sedikit, kata Allah Taala. Ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Tapi apa kata Allah Taala? Wa basyiris sabirin. Berikan berita gembira kepada mereka yang mau bersabar. Allah akan menguji. Justru ketika Allah cinta, Allah akan uji lagi. Dan tidak ada ujian yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, kepada manusia, melebihi ujian yang Allah berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, asyaddun nasil bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kita itu, Pak, kalau sakit luar biasa ya. Kadang-kadang kita tepar, nggak bisa bergerak. Nah, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW apabila sakit, maka dia 2 kali lipat sakitnya manusia. Ya, padahal beliau adalah kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Tapi ditimpakan sakit yang 2 kali lipat daripada sakit manusia biasanya. Ya, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbul huma, jangan pernah kalian mencela demam ataupun sakit. Kalaulah kalian mengetahui keutamaan ketika Allah menimpakan musibah sakit, ya, bahwasannya huma itu ataupun rasa demam itu, ya, demam itu melebur dosa. Ya, cuma kan kita nggak tahu, sehingga kita taunya sakit aja, tidak nyaman saja, ya, akhirnya jengkel, akhirnya murka. Ketika dia murka, pahala nggak dapat, musibah tetap dia rasakan, rugi dia. Lain halnya ketika dia bersyukur, dia sabar, maka sakit tersebut akan hilang. Sakit tersebut akan hilang, pasti. Kok bisa dikatakan pasti? Iya, karena tidak ada yang kekal di dunia ini, kan? Ya. Kenikmatannya pasti hilang, sakitnya juga pasti hilang. Pasti hilang. Ima sakitnya yang hilang atau kitanya yang hilang duluan. Ya, tapi pasti hilang. Sementara semuanya. Sementara, nikmat sementara, sakit susah juga sementara. Cuma seorang mukmin dia bisa bersikap itu. Ya, bagaimana beradab kepada Robnya ketika Robnya memberikan kepada dia suatu musibah tadi, ujian, cobaan. Sabar dia. Wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, kami ini milik Allah. Ya, kalau bahasa bebas kita, suka-suka Allah mau ngapain. Allah Maha berkehendak terhadap apa yang dia miliki.
Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah akan memberikan balasan terhadap sikap kita ketika ujian tadi datang. Apakah kita ridho, maka Allah akan membalasnya karena kita akan kembali kepada Dia. Atau kita justru murka, marah, ya, bahkan mengatakan Allah zalim, Allah enggak adil. Nauzubillah dari ucapan yang seperti ini. Ya, kita berlindung kepada Allah SWT dari sikap-sikap yang seperti ini. Ya. Hati memang sedih. Nabi SAW ketika diambil anaknya Ibrahim, beliau menangis, meneteskan air mata. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hatabki. Wahai Rasulullah, engkau nangis. Nabi SAW mengatakan, innaha rahmah. Sesungguhnya inilah bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Wa innal aina la tadma' wal qulubu la tahzan. Sesungguhnya air mata menetes, hati ini bersedih. Wala naqulu 'ala Allah illa ma yarda. Akan tetapi kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa yang Allah ridhoi. Itu sikap seorang mukmin ketika Allah berikan ujian. Jadi di antara sebab kebahagiaan ketika Allah timpakan ujian kepada kita, bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza adnaba istaghfara. Ketika kita jatuh dalam dosa, dan manusia ini memang tempatnya dosa, nggak bisa kita menghindar dari namanya dosa. Ya, kita semua punya dosa. Kita semua punya dosa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah tutupi dosa kita. Ya, Allah tutupi. Ya, kalau nggak ditutupi, aduh. Ada perkataan seorang ulama, jikalau dosa ini mengeluarkan aroma bau busuk, bau terus badan kita, Bapak Ibu. Bau terus. Nggak ada orang yang mau dekat dengan kita. Nggak mau orang yang mau berteman dengan kita. Nggak mau juga Bapak Ibu mendengar saya di depan ini. Tapi Allah SWT dengan rahmatnya Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Allah harapkan kita mau bertobat. Allah berharap hambanya ini mau bertobat dari dosa-dosanya. Tidak Allah beberkan, tidak Allah singkap. Ya, Allah nantikan taubat seorang hamba ini. Andaikan para pendosa itu mengetahui bagaimana kerinduan Allah terhadap taubatnya seorang hamba, niscaya mereka akan berhenti dari dosa. Allah senantiasa menanti hambanya di setiap malam. Ya, di sepertiga malam terakhir Allah mengatakan, Anal Malik, Anal Malik. Akulah sang penguasa, akulah raja di raja. Kita kalau ada permasalahan, kita datang ke siapa, Bapak Ibu? Tentu kita mencari teman yang kiranya memiliki power, kekuatan, baik kekuatan jabatan ataupun harta yang bisa menolong kita. Pada Allah mengatakan di sepertiga malam, Anal Malik, aku raja di raja. Aku sang penguasa ini. Kalau engkau punya problem, datang padaku waktu itu. Anal Malik, Anal Malik. Aku sang penguasanya. Man yas'aluni fa'u'tiyalah. Siapa yang meminta kepadaku waktu itu, aku akan berikan kepada dia. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pada saat itu aku akan berikan ampunan kepadanya. Allah mendekat kepada hamba-hambanya, itu perkara yang sangat besar. Kedatangan Allah Subhanahu wa taala, Allah mendekat kepada hambanya, itu perkara yang besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita tanya dalam urusan dunia saja, apakah presiden kita sering ke Jambi? Kan tidak. Waktu-waktu tertentu. Karena memang begitulah orang besar. Ya. Lain kalau orang-orang biasa, datang terus dia. Ini Rabbul Alamin. Datang di setiap sepertiga malam. Mendekat kepada hambanya. Allah nanti, Allah lihat, Allah menunggu. Tapi ternyata kita masih tarik selimut, kan gitu kan? Masih tarik selimut. Katanya cinta kepada Allah, Allah tunggu, nggak datang dia. Ya, Allah tunggu kita, tapi kita nggak datang. Kira-kira ibu yang dikatakan oleh bapak, saya cinta kepada kamu, kita janjian di mana? Di jam tos. Jam berapa? Nanti jam 7 habis maghrib. Nggak datang. Percaya nggak sama cinta bapak tadi? Besoknya lagi, saya tunggu lagi. Nggak akan percaya. Berarti cintanya dusta. Ya, bohong. Walaupun satu rakaat nggak mau dia.
Padahal Nabi SAW mengatakan, ya ahlal Quran, autiru. Wahai ahlul Quran. Siapa ahlul Quran yang dimaksud di sini? Kita semua kaum muslimin. Karena Al-Quran itu untuk kita. Kalau bapak ibu mau dikatakan ahlul Quran, maka wujudkan apa yang dikatakan Nabi SAW. Wahai ahlul Quran, witirlah engkau. Walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat. Karena sungguhnya Allah SWT itu esa dan mencintai witir, kata Nabi SAW. Witir, masa nggak mau kita? Kita mengatakan kita banyak hajat, kita banyak kebutuhan, kita banyak dosa, tapi kita lalaikan waktu ini. Hadis Nabi SAW juga mengatakan, ya, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala, ya, membentangkan tangannya di waktu malam menanti taubat hambanya yang telah bermaksiat di waktu siang. Begitu pula di waktu siang Allah Subhanahu wa taala menanti hambanya bertaubat di waktu yang telah melakukan dosa di waktu malam hari, dan itu sampai nanti matahari terbit dari tempat terbenamnya. Berarti Allah menanti taubat hamba. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma hamba ini jahil dia. Kita ini jahil. Tidak tahu. Ya. Kita ini lalai. Ya, makanya kita butuh untuk terus belajar, terus diingatkan. Karena kalau tidak diingatkan, lalai lagi Bapak Ibu. Ya, ketika kita kajian, kita semangat kita. Tapi lepas dari ini, mulai lagi terbawa lagi. Butuh kita untuk terus dan seperti itulah keistiqomahan. Harus terus diingatkan. Karena istiqomah itu enggak selalu dia di atas rel lurus, enggak. Kadang dia jatuh, balik lagi dia. Jatuh, balik lagi. Seperti itu istiqomah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan taqarabu, terus mendekat. Ya, terus mendekat. Kita manusia biasa. Enggak akan pernah lepas dari dosa. Allah sendiri mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian selalu melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sedangkan aku mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah engkau ampunan kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan kepadamu. Ya, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang benar-benar taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Mau enggak dihapuskan dosa-dosanya? Tentu. Maka taubat. Ya, taubat. Istighfar ataupun taubat adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Rabb kita tabaraka wa taala. Allah sendiri mengatakan, innallaha yuhibbu tawwabin. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang gemar bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Ya, Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Nabi saja beristighfar dalam sehari berapa kali? 70 kali sampai 100 kali. Sudah diampuni dosanya Bapak Ibu. Sudah dijamin surga, masih beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Lah kita nggak ada jaminan surga, nggak tahu selamat atau tidak. Tapi kita malas-malas untuk meminta ampunan. Ya, lebih banyak minta urusan dunia daripada ampunan. Dan ketiga ini kalau kita perhatikan, ya, syukur ketika diberikan, sabar ketika diuji, istighfar ketika kita jatuh dalam dosa adalah 3 perkara yang tidak lepas darinya manusia. Ya, 3 hal yang kita tidak pernah lepas dari. Terkadang kita diberikan oleh Allah, terkadang kita diuji, terkadang kita pun jatuh dalam dosa. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bagaimana sikap seorang hamba. Syukur merupakan ibadah. Sabar dia merupakan ibadah. Istighfar dia juga merupakan ibadah. Sehingga kehidupan seorang muslim tidak lepas dari yang namanya ibadah kepada Allah SWT. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, dan ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kaum muslimin.
Barang siapa yang terwujud pada dirinya 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, kebahagiaan yang sebenarnya. Dia akan memiliki hati yang bahagia. Ya, sebagaimana hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya para sahabat. Ya, orang-orang yang diberikan nikmat minal ladina an'ama Allahu alaihim, termasuk orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada, dari kalangan nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini beberapa yang dapat saya sampaikan ya di pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita sama-sama dengar tadi kajian dan juga motivasi dari guru kita. Insyaallah setelah sini kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kepada ayah bunda mereka yang ingin bertanya, boleh diajukan tangannya. Sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di sini kan sudah menjelaskan 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara hati, lisan, dan anggota tubuh. Apakah nanti sebaliknya ketika seseorang itu melakukan kufur terhadap nikmat Allah dengan cara hati, lisan, dan anggota tubuh? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua Ustaz, ketika orang tua kita sudah tiada Ustaz, sudah meninggal, apakah kita kalau berdoa kepada Allah meminta setiap kebaikan yang kita lakukan agar pahalanya juga diberikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu ada dalilnya Ustaz, ataupun apakah ada keterangan dalam hadis atau Al-Quran yang sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan dari Bang Faisal ya luar biasa. Beliau di Mualaf Center ya Bang ya. Insya Allah. Suatu keutamaan ketika kita bisa berperan dalam dakwah Islam ini. Ya, dakwah Islam. Nabi SAW menjanjikan dalam sebuah hadisnya, beliau menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Ya, masyaallah. Sebenarnya kita ghibtah ini ya, kita cemburu artinya ingin juga seperti itu, kita punya peran mengislamkan orang ya, dan juga kita punya peran untuk mentarbiyah orang-orang mu'allaf gitu ya. Luar biasa. Barakallahu fiik Bang. Tapi ada pun pertanyaan yang pertama tentang syukur tadi ya, ataupun tentang 3 faktor kebahagiaan, atau lebih tepatnya maaf tentang bentuk syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan jawarih, anggota badan. Maka mafhum mukhalafahnya ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kufur pun terbagi menjadi 3. Ya, karena syukur lawannya adalah kufur. Ya, syukur itu lawannya kufur. Ya, maka kufur pun terbagi menjadi 3. Ada kufur nikmat dari jawarih, ada kufur nikmat dengan lisan, dan yang paling bahaya kufur nikmat dengan hati ini. Ada orang yang kufur nikmat dengan jawarih, artinya dia diberikan nikmat sehat misalnya, tapi ternyata kesehatan dia pergunakan bermaksiat kepada Allah. Ini termasuk kufur nikmat. Ya, termasuk kufur nikmat. Nanti ketika dia sakit, baru, ya Allah kalau saya sembuh, saya mau sholat. Ya Allah kalau saya sehat, saya mau puasa. Selama ini nggak puasa. Ya, kufur dia terhadap nikmat sehatnya. Ya, ketika dia punya harta, dia nggak berinfak, nggak bersedekah misalnya.
Tidak juga misalnya melaksanakan haji ataupun umrah. Ya, maka ini bentuk kufur juga. Ya, bentuk kufur juga. Ketika Allah cabut nikmat ini karena dia kufur, baru deh. Kalau saya kaya nanti mau sedekah. Kalau saya kaya tadi nanti masih mau umroh, mau haji. Seperti itulah sifat manusia. Ya, sampai pun dia nanti mati, dia mengatakan apa? Rabbir ji'uni la'alli amalu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya lagi, hidupkan saya lagi agar saya beramal soleh. Nah, itulah manusia. Selama ini kemana aja dia? Ya, ini kufur jawari atau kufur nikmat, kufur berupa lisan juga seperti itu. Ya, dia tidak menisbatkan segala nikmat ini kepada Allah SWT yang memberikan nikmat. Tapi justru dia mengatakan ini karena saya kepandaian saya, karena kelihayan saya. Jatuhnya kepada ujub ataupun sombong. Nah, ini bahaya. Ya, dan yang paling besarnya kufur secara hati. Dia yakini ini bukan dari Allah. Ya, nah, ini bahaya. Balasannya pun ada. Kalau katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Allah tambah. Tapi kalau tidak kalian syukuri, kufur, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Jadi mafhum mukhalafahnya begitu pula. Kekufuran ada 3 bentuk. Kufur hati, kufur lisan, ya, kufur anggota badan. Semoga Allah SWT membimbing hati kita, lisan kita, jawarih kita kepada apa yang Allah SWT cintai dan ridho. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila kita memiliki kedua orang tua ataupun salah satunya yang telah wafat, kemudian bolehkah kita meniatkan di setiap kebaikan yang kita lakukan? Ya, hendaklah diberikan pula pahalanya kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ini hukum asalnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Manusia itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Allah SWT mengatakan Astagfirullahaladzim dalam firman-Nya laha ma kasabat tadi ya, bagi mereka apa yang telah mereka upayakan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali apa yang telah dia mampukan. Ya. Nah, kata para ulama, wal waladu min sa'yiha. Ya. Dan anak itu merupakan bentuk usaha dari orang tua. Ya, anak merupakan bentuk usaha dari orang tua. Di mana ketika manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan, wal waladu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min wus'iha ataupun min sa'iha. Anak itu juga merupakan bentuk usaha orang tua. Ya, artinya ketika anak itu menjadi anak yang soleh, dia beramal kebaikan dan dia niatkan untuk orang tuanya, maka akan sampai. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam, maka terputus amalannya. Artinya nggak ada lagi yang bisa beramal, ya, ataupun yang mengantarkan pahala kepadanya. Illa min thalath, kecuali dari 3. Shadaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lahu. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh senantiasa yad'u lahu, mendoakan dia. Dan doa juga merupakan ibadah. Ya, ad-du'a huwal ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Maka termasuk ibadah-ibadah seorang hamba ataupun seorang anak ketika dia niatkan agar Allah juga bagikan pahalanya kepada orang tuanya. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW, wal waladu min sa'iha, anak itu juga merupakan upaya dari orang tua, min kasbiha, merupakan usaha dari orang tua, maka akan sampai. Ya, anak yang mendoakan, anak yang berbuat baik. Ya, maka anak ini sebenarnya investasi yang luar biasa. Maka Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk banyak anak, tapi ya dididik, bukan ditelantarkan. Karena orang tua juga dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia didik nggak anaknya ini? Kalau dia tidak didik,
ya, maka dia bisa berdosa. Ya, maka dia berdosa. Tapi kalau dia bimbing anak tersebut menjadi anak yang soleh, ketika anak tadi berbuat kebaikan, maka akan mengalir pula pahalanya untuk kedua orang tua. Ya, untuk kedua orang tua. Jadi saya juga berusaha untuk senantiasa meniatkan dari setiap ibadah yang kita lakukan, ya, agar senantiasa ada bagian yang mengalir untuk kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Enggak boleh kita membatasi, oh kayaknya untuk saya saja nih. Lah, minta. Ya, Allah Maha luas. Ketika Nabi SAW menjumpai seorang Arab Badu yang kencing di masjid, ya, ketika para sahabat marah, Nabi SAW hanya seorang diri yang menegurnya dengan santun. Sehingga Arab Badu tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni ghairu. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, yang lain jangan. Apa kata Nabi SAW? Jangan engkau mempersempit sesuatu yang sangat luas, yaitu rahmat Allah, kasih sayangnya, pahala. Ya, maka kita minta juga, niatkan juga setiap kita sholat, setiap kita baca Quran, setiap kita berinfak, bersedekah, agar ada bagian untuk orang tua kita. Agar Allah juga kelak nanti memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, yang juga melakukan seperti apa yang kita lakukan, bahkan yang lebih baik lagi. Ya, al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kama tadinu tudat, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Ya, jadi tidak masalah, tidak mengapa seorang itu meniatkan untuk ada bagian pahala juga untuk orang tuanya, dan itu termasuk bakti kita kepada kedua orang tua, karena bakti kita kepada orang tua ini tidak putus dengan wafatnya mereka. Ya, ketika mereka hidup kita wajib untuk berbakti, setelah mereka wafat pun kita wajib terus berbakti. Dengan apa tadi? Dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal syukur Pak Ustaz. Iya. Cuman kita mau melihat dari sudut pandang Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz sampaikan kalau kita bersyukur, kita melihat yang di bawahnya Pak Ustaz. Kita sudah miskin, kita melihat yang lebih miskin lagi tentunya Pak Ustaz kan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang, justru yang miskin ini banyak dan bersyukur Pak Ustaz. Sudah miskin, bodoh, malas, sama lagi kupar lagi kan. Nah, Guru. kalau kita lihat di depan Pak Ustaz ya. Iya, iya. Contohnya saya ini sendiri Pak. Kupar kan, kurang pergaulan ya. Nah, kalau dilihat yang sudah mapan, mobilnya banyak, dia mau buat pondok pesantren, mau memimpin pengajian, dan seterusnya. Nah, ini gimana nih kalau dari sudut pandang Pak Ustaz? Iya. Nah, kemudian masalah cobaan dan ujian. Ada yang disampaikan oleh Pak Ustaz, kalau nggak salah setiap manusia ini diuji dan dicoba dengan versi masing-masing. Iya. Dan kami yang tua ini kadang gimana ya, makin tua kadang ujian makin berat Pak Ustaz. Contoh, kita nyuruh anak istri aja sholat itu kadang kita masih dibebas. Nah, kita sendiri kadang ketakutan Pak Ustaz lah. Barangkali ada semacam doa atau berkiat-kiat Pak Ustaz. Sekian dan terima kasih Pak Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama tentang syukur tadi ya. Tentang, tolong ingatkan saya tadi kalau misalnya saya lupa nanti. Ya. Tentang syukur yang mana tadi ya? Oh, fakir miskin. Nah, jadi terkait dengan melihat kepada orang yang di bawah, ya, melihat kepada orang yang di bawah itu dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia Nabi SAW mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia maka lihatlah orang yang di bawah kalian.
Ya, dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, dalam urusan amal, maka lihat orang yang di atas kita. Agar apa? Agar kita semangat dalam ibadah. Ya, agar kita semangat. Tapi dalam urusan dunia, kita lihat yang di bawah. Ya, lihat yang orang fukoro, orang yang fakir, sehingga kita tumbuh rasa syukur kepada Allah. Ternyata apa yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Ya, nikmat sehat ini luar biasa. Lihat kepada orang yang sakit. Mereka sangat ingin bisa duduk seperti bapak-bapak sekarang duduk di sini. Karena ada yang sudah bulanan masih tetap berbaring. Bahkan sampai tahunan, sampai nempel belakangnya ini. Ya. Dan mereka sangat mengimpikan bisa duduk seperti duduknya bapak sekarang ini. Luar biasa. Nah, itu maksudnya kita pandang kepada orang yang di bawah kita. Agar apa? Agar kita bersyukur. Ya, jadi bukan kita melihat orang miskin saja kufur, bukan itu yang kita ikuti, bukan. Ya. Walaupun ada orang yang seperti itu dan Allah SWT sangat murka kepada orang yang seperti itu. Ya, 3 orang kata Allah SWT yang tidak akan dipandang oleh Allah SWT dan Allah sangat benci kepadanya. Ya, di antaranya adalah orang yang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong masih mending, artinya masih wajar lah ya, karena ada sesuatu yang membuat dia sombong. Mobilnya misalnya, hartanya, kedudukannya masih ada. Modal ataupun pendorong untuk sombong itu ada. Nah, ini miskin, sombong, gimana caranya? Ya, gimana dia bisa sombong? Kalau bukan berarti keburukan dari dirinya yang luar biasa. Ya. Jadi yang kita pandang itu adalah agar kita tumbuh rasa syukur kepada Allah SWT. Ternyata apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi bukan kita melihat bagaimana tingkah orang-orang miskin, bukan itu. Tapi kondisinya yang miskin, kondisinya yang lemah, kondisinya yang fakir, ternyata kita lihatkan kepada diri kita yang Allah berikan nikmat lebih dari mereka, sehingga kita bersyukur. Tapi kalau dalam ibadah, maka Allah SWT mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk surga maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Kalau ada teman kita bersedekah, maka kita juga bersedekah. Lihat Umar bin Khattab pernah ingin mengalahkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia bawa kepada Nabi SAW separuh dari hartanya. Separuh, Pak. Infaknya itu separuh harta dia. Dia mengatakan, mungkin hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena apa? Saya bawa separuh harta saya untuk diinfakkan. Ya, dia infakkan. Ditanya sama Nabi SAW. Luar biasa Umar, kau berinfak sangat besar. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Masih ada yang semisal ini, wahai Rasul. Dia tunggu Abu Bakar datang. Datang Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Nabi mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga artinya kita berinfak juga sebenarnya harus dipertimbangkan. Ada jatah anak istri gitu. Tapi Abu Bakar dengan keimanannya yang luar biasa, dia katakan Allah wa Rasul. Aku tinggalkan kepadanya Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, semenjak itu saya yakin saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, utamanya sangat besar. Datang lagi suatu hari seorang fakir, orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba ad-duthur. Datang sahabat-sahabat yang miskin ini kepada Nabi SAW mengeluh, ngadu dia. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mengalahkan kami. Kami ini terkalahkan sama orang-orang kaya. Kami sholat, mereka juga sholat. Artinya apa? Sebanding. Kalau tanding itu berarti apa namanya? Draw. Ya. Kami puasa, mereka juga puasa, sama juga. Cuman mereka bisa berinfak dengan harta-harta mereka. Kami buat makan aja susah. Bagaimana kami mau berinfak? Sedih mereka. Jadi yang membuat sedih para sahabat itu ketika tidak bisa menyaingi sahabat yang lainnya dalam kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah juga telah memberikan bagi kalian peluang untuk kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah.
Wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa fi kulli tahlilatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, ucapan subhanallah itu sedekah. Ucapan Allahu Akbar itu sedekah. Ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa fi buti hadikum sadaqah. Bahkan ketika seorang itu berhubungan dengan dengan istrinya, dengan pasangannya, itu juga bernilai sedekah. Heran para sahabat, wahai Rasulullah, dia sudah menunaikan syahwatnya, sudah mendapatkan nikmat atau bonusnya gitu kan. Masa dia masih mendapatkan pahala? Nabi SAW mengatakan, apa pendapat kalian jika dia tunaikan dalam perkara yang haram? Jika dia tunaikan syahwat ini dalam hal yang haram, dosa nggak dia? Dosa. Begitu pula kalau dia tunaikan dalam hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ya, maka dia juga bernilai sedekah. Kalian juga bisa sedekah. Tapi kalau orang kaya juga sama, dia bertasbih, bertahmid, berzikir, ya sudah, kita mau mengatakan apa lagi? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi intinya ada persaingan dalam kebaikan. Ya, jadi persaingan itu dalam kebaikan, bukan dalam urusan dunia, bukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Ya? Lupa juga. Kekufuran tadi tak? Cobaan. Oh ya. Iya. Allah SWT mengatakan wa alaysal insanu illa ma sa'a. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah SWT tidak akan membebani manusia kecuali memang sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan setiap kalian itu akan diuji oleh Allah SWT sesuai dengan kadar keimanan. Wa man kanat fi imani salbah, barang siapa yang dalam keimanannya ada kekuatan, maka ujiannya juga akan berat. Ya, ujiannya juga akan berat. Karena pahalanya juga besar. Ya, samalah seperti kita di dunia ini ada ujian SD, ada ujian SMP, ada ujian perguruan tinggi. Dan itu akan beda-beda sesuai dengan kadar keilmuan yang telah kita dapati. Ya. Piagamnya pun akan beda, kelasnya pun akan beda. Ya, begitu pula keimanan. Kok semakin tua semakin berat ujiannya? Iya, kan apalagi semakin tua kan? Semakin tua itu kan kita harus banyak bekal lagi nih. Ya, karena apa? Fase kita ibaratnya kan kita nih di dunia ada jatahnya, Pak ya. Ada jatah umur. Mau tidak mau kita akui itu. Ya. Terbatas. Ada umurnya. Ya. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 atau 70. Wa qalla man jawaza dzalika. Ini hadis agak mengerikan bagi bapak-bapak ya, atau ibu-ibu. Ya, umur umatku itu antara kisaran 60 atau 70. Sedikit kali yang lewat dari itu. Kalaupun ada sedikit kata Nabi SAW. Nah, yang umurnya sekarang 60 atau 70 gitu kan. Atau mungkin sudah lewat. Nah, dia udah bonus nih. Berarti kan dia butuh amalan yang kiranya ringan tapi pahala besar. Ya, dia butuh kepada suatu amalan yang harus apa ya? Berlipat-lipat gitu pahalanya. Ya, di antaranya apa tadi? Iya tadi. Mungkin Allah berikan kita kekuatan yang mulai melemah. Tapi ketika antum bapak-bapak melaksanakan sholat tadi dalam kondisi lemah tadi, tentu pahalanya beda dengan yang muda. Yang muda berdiri dengan bapak berdiri akan berbeda. Muda berdiri bisa tegak dia. 1 jam pun enjoy saja dia. Tapi bapak-bapak bayangin. Bergetar kaki ini. Ya, maka pahalanya juga lebih besar, 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Dia belajar di masa tuanya, tentu pahalanya juga jauh lebih besar ketika dia belajar di masa muda. Karena dia mengingatnya juga susah. Ya, Nabi SAW mengatakan man qara'a Quran wa alaihi syaq fa alaihi ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam kondisi susah, syaq, terbata-bata atau dalam rangka belajar atau sudah sepuh, syaqun, berat, fa alaihi ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahala.
Jadi Allah Maha mengetahui ya seberapa besar kadar yang telah kita upayakan tadi. Ya, dan itulah dan Allah SWT akan memberikan balasan. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu sebanding lurus dengan besarnya ujian. Ya, semakin berat ya besar juga. Termasuklah tadi kita mengingatkan anak kita untuk sholat, mungkin kita dibantah, bahkan kita malah dimarahi. Ya, udah bapak urus bapak aja sendiri. Harus sabar. Ya, tetap kita terus mengingatkan mereka untuk sholat. Ya, adapun doanya bisa kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah jadikan hamba termasuk orang-orang yang menegakkan salat dan juga anak cucu hamba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa doa itu juga. Atau Rabbi habli minas salihin. Ya Allah limpahkan kepada hamba, berikan kepada hamba keturunan yang baik, yang saleh. Ya, atau kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga bisa. Ya, minta kepada Allah agar anaknya dibukakan hati untuk bisa melakukan sholat. Ingat, doa orang tua kepada anak itu mustajabah, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita luputkan. Ya. Jangan pernah kita tinggalkan. Terus berdoa. Terus berdoa. Walaupun sekarang mungkin tidak tampak athar ataupun bentuk terijabahnya, tetap kita yakin kalau kita doa pasti Allah akan ijabah. Tetap berhusnuzon, terus berdoa. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai tadarru' kita ini. Ketika kita meminta itu Allah mencintai. Dan nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahkan doa kita, karena tidak ada kebaikan yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, silakan. Kalau kita lihat, habis ini kita tutup pengajian kita setelah pertanyaan dari Pak Budi Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyimpulkan Ustaz, bahagia itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal saleh. Tampaknya ini agak berbeda dengan pengarahan yang kita terima dari awal kita dibesarkan, Ustaz. Di kecil dulu bahagia. Kalau kampung kami bahagia itu senang. Kata orang tua kalau ingin bahagia, rajin-rajinlah menabung, rajin-rajin mengumpulkan duit, itu bisa jadi orang kaya. Atau kalau ingin dia berbahagia, rajin-rajin belajar, pandai, bisa nanti pangkat tinggi. Itu sesuai dengan contoh yang Ustaz arahkan pada awal tadi. Tidak jarang sekali kita menerima, kalau kamu ingin bahagia, rajin-rajinlah sholat, rajin-rajinlah sehingga kamu bertakwa. Itu jarang sekali kita dengarkan. Sehingga kita ini setelah dewasa, arahnya yang tadi itu, yang Ustaz contohkan tadi itu, harta, pangkat, dan wanita, ketiga. Maksud saya Ustaz, apa memang benar itu kalau saya mengatakan arahan kita dari kecil itu salah, atau mungkin bisa diperbaiki? Itu satu Ustaz. Yang kedua, bahagia. Saya ingin melihat bahagia itu lawan katanya sedih. Betul Ustaz? Bahagia lawannya sedih. Kalau bahagia bertakwa dan beramal saleh. Kalau sedih berarti tidak bertakwa dan tidak beramal saleh. Kalau orang yang bertakwa beramal saleh, bahagia mungkin dia tahu, senang dia. Orang yang bertakwa dengannya
Abu Saleh itu senang. Tapi orang tidak bertakwa ada Abu Saleh. Dia ada sedih, tak sedih lah Ustaz. Dia cuek lah. Nah, mas pertanyaan saya, apa memang benar itu artinya sedih? Yang lawan dari bahagia yang Ustaz ceritakan tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang orang tua kita dahulu, tentu setiap orang tua ingin anaknya bahagia. Ya, sebagaimana kita pun ketika menjadi orang tua, kita ingin anak kita lebih bahagia lagi daripada kita. Hanya saja sesuatu yang mungkin kita maklumi, tentu keterbatasan orang tua kita dahulu mungkin, ya, di mana dakwah di zaman dahulu tidak seperti dakwah di zaman kita sekarang, yang luar biasa tersebarnya medsos di mana-mana. Ya, kalau zaman dahulu mungkin kiainya bisa dihitung, ya, dan itu pun mungkin harus ada menempuh jarak yang jauh, ya. Dan sekarang luar biasa tersebarnya dakwah ini, suatu kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita, saya lebih melihat dari sisi yang lainnya, Bapak. Mungkin dari sisi pengetahuan mereka yang mungkin baru sebatas itu, di mana yang mereka perhatikan ya memang nikmat tersebut adalah pada harta, ataupun kebahagiaan itu pada harta, ataupun kebahagiaan itu pada kedudukan. Sehingga itu yang mereka sampaikan kepada anak-anak mereka. Ya. Tapi ternyata setelah kita belajar, setelah kita mempelajari, ada yang merupakan kebahagiaan yang hakiki dan sebenarnya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan pula bahwasanya harta, kedudukan itu juga merupakan ada kenikmatannya, ada kebahagiaannya, tapi kebahagiaannya semu sifatnya, sementara. Tapi kita ingin kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, dan kebahagiaan itu tempatnya di hati manusia, dan hati ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita menjalankan ketaatan, kepatuhan, ya, ketakwaan, maka Allah SWT akan memberikan kebahagiaan, rasa manis dalam setiap ibadah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, terlebih lagi nanti di akhirat kehidupan yang baik. Apa artinya kita mendapatkan harta, jabatan yang tinggi di dunia yang sifatnya sementara ini, kalau endingnya atau akhirnya kita di neraka? Itu enggak kebahagiaan namanya. Apalagi Nabi SAW pernah menjelaskan akan didatangkan penduduk neraka yang mereka notabene-nya selama di dunia tidak pernah merasakan kesusahan. Kemudian dicelupkanlah, kata Nabi SAW, ke dalam neraka tersebut sejenak, kayak teh celup, cuma sejenak saja. Terus ditanya sama dia, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan dalam hidupmu? Pernahkah engkau melalui hari yang membahagiakanmu? Apa jawab orang tadi? La wallahi ya Rabb. Tidak pernah demi Allah wa ya Rabb. Saya tidak pernah merasakan yang namanya kenikmatan. Saya tidak pernah melalui hari yang membahagiakan saya. Berarti selama hidupnya di dunia ini berupa kenikmatan, berupa kebahagiaan, mansiya, terlupakan oleh dia, hanya sekedar dicelupkan dalam api neraka. Lupa dia. Jadi artinya apa? Kenikmatan dunia ini sesuatu kenikmatan yang akan hilang dan juga terlupakan. Maka jangan sampai kita gadaikan gara-gara nikmat yang akan ditinggalkan, nikmat yang akan dilupakan, dengan surga Allah SWT yang nikmat merupakan abadi. Ya. Makanya orang tua tersebut mungkin tidak salah, dari satu sisi benar saja. Namun setelah kita belajar, kita tanamkan kepada anak kita lagi, nah, kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika engkau beriman kepada Allah, ketika engkau bertakwa. Tentu ayah ingin engkau merasakan kenikmatan yang selama-lamanya, yang seterusnya, bukan kenikmatan sementara. Dan kenikmatan tersebut di mana? Di surga. Itulah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya, beliau kan mengatakan beliau mengatakan saya tidak mengikat janji kepada kalian untuk berkumpul di dunia ini.
Akan tetapi tempat kita berkumpul di mana? Di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni faradtukum 'alal haudi. Aku menanti kalian wahai umatku di mana? Di telagaku. Dunia bukan tempat kita berkumpul. Ya, dunia sementara. Ya, kita kumpul sama keluarga sementara saja. Kelak akan berpisah. Toh di dunia pun kita ada berpisah. Anak kita kuliah di sana, di luar kota, di mana? Rindu kita. Ingin terus berkumpul, tapi kan nggak bisa di dunia. Ketika anak kita menikah, tentu dia nggak akan mungkin dia tinggal sama kita lagi. Dia akan berpisah. Tapi di mana kita akan berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, disitulah kebahagiaan yang sebenarnya di surga Allah. Jadi kalau kita ingin benar-benar bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki, ya, beriman, bertakwa kepada Allah SWT, ya, maka dia akan bahagia. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dilindungi dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Sungguh dia benar-benar telah sukses. Ya, dia telah sukses dan dialah orang yang benar-benar meraih kebahagiaan. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, orang yang tadi bertakwa, beramal, dia bahagia. Artinya kalau dia tidak bertakwa, dia tidak beriman, maka dia akan bersedih. Ya. Tapi banyaknya orang yang tidak bertakwa ini nggak sedih pula dia. Enjoy saja dia, ya. Baik, kesedihan ataupun kebahagiaan dia Bapak Ibu yang sementara ini tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Sebagaimana kebahagiaan mereka pun dalam bermaksiat tidak dianggap, kesedihan mereka pun tidak dianggap. Karena kesedihan yang sebenarnya itu nanti ketika dia masuk neraka itu baru yang namanya kesedihan. Itu yang namanya sebenar-benarnya kesedihan. Ya, adapun kesedihan hanya menangis, ya setiap manusia pasti ada nangisnya dia. Ya, pasti dia mengalami namanya tangisan, sedih. Tapi yang dimaksud dengan sebenar-benarnya kesedihan itu ketika kita menangis di dalam neraka tapi Allah tidak menaruh kasih. Itulah kesedihan sebenarnya. Perpisahan yang sebenarnya itu ketika satu di surga, satu di neraka. Itulah perpisahan yang sebenar-benarnya. Ya, seorang mukmin mungkin di dunia dia bisa berpisah dengan keluarganya, mungkin dia bisa berpisah. Tapi itu perpisahan yang ya sementara. Tapi perpisahan yang sebenarnya ketika satu di surga, satu di neraka. Ini yang kita tidak inginkan. Ya. Dan begitu pula kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Wallahu ta'ala bissawab. Ya, wallahu a'lam. Tapi mungkin itu pertanyaan yang terakhir dan yang dapat saya jawab, ya. Terakhir masalah bahagia itu. Ya. Saya juga menasihati saya dulu. Saya kasih murid-murid makan keluarga sama istri juga saya katakan. Kalau mau hidup berbahagia, selalulah berbuat jujur. Jadi saya katakan di situ bahwa kejujuran itu adalah salah satu jalan utama untuk mencapai kebahagiaan. Betul. Nah, gimana itu setelah ada ini nampaknya itu apakah masih bisa saya sampaikan hal itu kepada saudara-saudara keluarga lah itu. Ya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Apa yang Bapak sampaikan berupa pesan ataupun nasihat itu betul. Ya, karena Nabi SAW mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur, bersikap jujur, berkata jujur. Karena jujur ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga perbuatan Bapak Ibu. Ya, mungkin selama ini kita tahunya jujur dalam ucapan saja, tapi perbuatan juga harus jujur. Ya, jujur ketika kita sholat, jujur ketika kita beribadah, jujur nggak hati kita ini? Benar-benar cinta nggak kepada Allah SWT? Atau hanya sekedar ingin dilihat manusia saja? Ini kan nggak jujur namanya. Ya, nggak jujur ya. Ya. Maka jujur dalam berkata, jujur juga dalam bersikap.
alaikum bisidqi, kata Nabi SAW, wajib bagi kalian untuk berkata jujur ataupun bersikap jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kalian kepada surga Allah. Ya, pesan yang singkat tapi itu berkesan. Ya, itu berkesan, dan itu merupakan modal utama kita. Ya, modal utama kita. Mungkin kadang-kadang kita juga ingin menyampaikan pesan kepada murid kita atau yang lain, tapi karena waktu yang tidak cukup, bisa kita sampaikan. Ya, nah, hendaklah kamu senantiasa jujur, karena jujur ini bukan hanya ucapan saja, tapi juga perbuatan. Jujur ketika engkau mengaku cinta kepada Allah, mana bentuk kejujuranmu ini? Terwujud nggak dalam amalanmu? Kalau engkau cinta kepada Allah, tentu akan engkau taati. Kalau engkau cinta ingin bertemu dengan Nabi SAW, tentu engkau akan patuhi. Ya, itu cinta yang jujur, cinta yang benar. Ya, tapi banyak manusia yang dusta tadi kan, mengatakan cinta, tapi ternyata dusta. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan, jikalau mereka itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepadamu, Allah akan berikan ampunan kepadamu. Tapi ketika ujian ini tiba, Allah perintahkan untuk ikut Rasul, nah mulai. Kalau cuma sekedar ngomong saya cinta, gampang. Anak kecil juga bisa, cinta saya. Buktinya apa? Ikuti Rasul, itu buktinya. Ya, kalau benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasul, kata Allah SWT. Ya, niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa. Jadi ayat ini kata para ulama merupakan ayat mihan, ayat ujian tadi. Penguji kejujuran cinta seseorang itu benar atau dusta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis, dan kita doa lagi untuk makan. Subhanakallahumma bihamdika. Belum? Ada lagi, Pak? Mohon doanya yang sering ngisi di sini, Pak. Beliau lagi dirawat. Lagi sakit. Masya Allah. Ada pertanyaan dari beliau. Pertanyaan dari beliau langsung kita jawab. Waktu makan atau di sini? Atau Bapak sebut juga dong. Bacain aja, Pak. Iya, Pak. Iya. Apa jawab, Bapak? Nih, dari beliau. Tidak tahu dijawab. Nanti direkam berarti nih, Pak. Saya rekam aja ya. Iya, boleh. Ya, tapi sudah saya rekam, Pak. Hah? Sudah saya rekam. Boleh rekam doang enggak, Pak? Saya rekam ini aja. Iya, nanti saya sampaikan jawabnya. Baik. Sini ada pertanyaan dari Bang Bagus ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah pria yang telah menjalani proses kolostomi, pembuatan saluran pembuangan baru di dinding perut, masih boleh sholat berjamaah di masjid? Ya. Pertama kita doakan kepada Bang Bagus ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Allahumma rabbana si'adil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Kemudian berkaitan dengan sakit ketika seorang itu dibuat kolostomi ya, jadi pembuangan baru di perut tadi ya, saluran baru. Apakah dia boleh sholat di masjid? Artinya di sini tetap sholat. Ya, tetap sholat, karena sholat itu tidak bisa ditinggalkan bagaimanapun kondisinya. Ada yang mengatakan hatta walaupun sampai mati tetap dia sholat, cuman orang lain yang menyolatkan. Ya, nah begitu pula ketika kita sakit, ya hanya saja dalam kondisi yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, dia berwudu setiap kali dia hendak sholat. Ya, dia berwudu setiap kali dia hendak sholat. Sebenarnya kalau kita dalam kondisi normal seperti ini, bisa satu wudhu untuk 2 kali sholat. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, di mana seorang itu kotorannya keluar sendiri, ya, karena kalau dari misalnya dubur tadi itu kan ada
kuncinya ya, kapan kita mau buka, kapan kita mau tutup ya. Tapi kalau seperti ini kan tidak, dia keluar, maka dia harus berwudu setiap kali sholat. Nah permasalahannya, boleh nggak dia sholat berjamaah di masjid? Kata para ulama, ini sama seperti orang yang sulusul baul, orang yang beser, ya, orang yang beser. Laki-laki yang misalnya beser, pipisnya itu nggak pernah berhenti, netes itu ya, dia tetap ke masjid, tapi dengan syarat dia pastikan aman masjid tersebut ataupun karpetnya dari kotorannya. Nah, gimana caranya? Nah, dikembalikan lagi tadi. Kalau perlu pakai pempes, ya. Kalau perlu pakai pembalut bisa. Ya, kemudian dia tetap sholat. Begitu pula tadi di sini, dia pasang tadi ada kantong, maka dia pastikan kantong tersebut tidak bocor ataupun tidak tercecer. Ya. Kemudian dia ikut sholat berjamaah di masjid. Namun saran saya, karena kondisinya sakit, tadi kan dia tanya boleh nggak ke masjid, jawabannya boleh, tapi pastikan aman, tidak bocor. Tapi ketika kondisi sakit itu merupakan kondisi yang termasuk udhur, sehingga tidak harus sholat ke masjid karena kondisinya sakit. Ya, sholatlah di rumahnya atau di tempat dia dirawat. Ya, insya Allah ketika niatnya tadi dia, apalagi dia rutin selama sehat di masjid berjamaah, insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala jamaah. Nabi SAW mengatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu, ya, apabila seorang hamba itu safar ataupun sakit, maka akan ditulis, dicatat baginya seperti dia mukim dan seperti dia sehat pahalanya. Ya, jadi seperti itu. Ambillah rukhsah, keringanan dari Allah SWT, ya, karena Allah SWT itu mencintai kalau hambanya mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya jawab pertanyaan. Alhamdulillah kita sama-sama tadi beliau jawab satu persatu pertanyaan dari ayah bunda semua. Semoga apa yang dia sampaikan membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi kepahaman dan juga ilmu pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa, kita tenangkan dan juga kita fokuskan diri kita minta guru dan kita Ustaz untuk memimpin doa. Baik, mari kita sejenak mengikhlaskan dan juga merendahkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi kulli amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi kulli amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi kulli amal. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kita kajian di kelas dulu. Masyaallah. Dan kita sedang diingatkan oleh ayah kita Pak Haji